Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita. Setiap Sabtu pagi itu adalah membahas 60 hadis sultaniyah. Kita masuk kepada hadis ke-37 dan hadis ke-38 ya. Betul ya? Judul dari hadis ini adalah penderitaan seorang muslim adalah penderitaan bagi seluruh muslim. Nah, ini luar biasa. Jadi apa di sini dikatakan? Hadis ke-37, al-muslimuna karajulin wahidin. Ya. Inistaka ainuhu istaka kulluhu wa inistaka ra'suhu istaka kulluhu. Ya. Kaum muslim itu laksana seorang laki-laki. Jadi laksana seseorang. Jika matanya tertimpa sakit, maka seluruh anggota badannya juga sakit. Dan jika kepalanya tertimpa sakit, maka seluruh anggota badannya pun sakit. Hadis riwayat Muslim nomor 4687. Yang kedua, hadis ini atau yang dibahas di sini adalah hadis ke-38-nya. Apa ini? Masalul mu'minina kamasalil jasadi idza alima ba'duhu tada'a sairuhu. Nah, ini ya. Perumpamaan orang-orang mukmin itu seperti satu tubuh. Jika sebagian anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya juga merasa sakit. Dalam Musnad Imam Ahmad nomor 17690. Ini ya hadis tentang ya persaudaraan antar sesama muslim. Coba deh. Dan hadis ini hanya bisa saya katakan di sini ya, hanya bisa benar-benar terlaksana pada saat adanya sistem Islam. Coba deh. Yaitu sistem khilafah. Kalau tidak dengan sistem Islam, hadis ini nggak bisa terlaksana. Mana buktinya? Kalau dalam sistem selain sistem Islam, yang menjadi ikatan pada seorang muslim dipaksakan itu ikatan apa? Ikatan kebangsaan, ikatan kaumiyah, ikatan watoniyah. Coba misalnya, bagaimana kita membantu saudara kita di Rohingya, membantu saudara kita di Malaysia, membantu saudara kita misalnya di Palestina, ya, untuk menjalani hadis ini. Kalau sistemnya yang ada itu adalah sistem negara nation state seperti sekarang, jadi ini nggak bisa dilaksanakan kecuali dengan sistem khilafah. Maka ini jadi tidak sempurna. Kita hanya bisa melaksanakan hadis ini dalam konteks yang bagaimana? Yang konteks terdekat saja, tapi tidak sempurna jadinya. Ya.
Jadi nggak sempurna ini. Nah, jadi kita mampu melaksanakan atau bisa mengetahui tentang penderitaan seorang muslim dan melaksanakan hadis ini untuk juga merasa menderita, ya, untuk juga merasa menderita kalau itu ada dalam sistem Islam, ya. Ya, tapi kita bahas di sini apa penjelasan dari hadis ini. Kiasan, ya, karojulin wahidin atau kamasalil jasad, seperti satu tubuh, dimaksudkan untuk menunjukkan betapa dekatnya hubungan antar sesama muslim. Sedemikian dekatnya sehingga rasa sakit yang dialami oleh salah seorang, ya, di antara mereka akan dirasakan pula oleh yang lain dimanapun mereka berada, apapun bahasa dan kebangsaan mereka. Selama dia mukmin, selama dia muslim, kita wajib tolong menolong terhadap mereka, ya, karena satu tubuh. Nggak mungkin kita nyalahin ini salahnya mata, gara-gara mata sakit semua sakit, gara-gara misalnya badan kemudian apa, tangan yang sakit, kaki yang sakit, ya kan, misalnya kepala yang kemudian juga ikut sakit. Tidak bisa kita salahkan tangan dan kaki. Satu tubuh kita, satu kesatuan, walaupun berbeda antar tadi. Bagusnya sebelah sini kan, ini terlalu susah Nisa jadi miring gini. Nisa sebelah sini tuh dekat saya, ayo dekat saya. Ini kasihan ini, miring sekali, nggak bisa di tempat sini. Ya, ini suasana baru ya. Suasana baru. Iya, beda sudut anu ya, sudut pengambilan. Ya, kembali sini misalnya. Ya. Ingat ya. Jadi seorang mukmin itu bersaudara, ibarat satu tubuh. Kalau tubuhnya itu sakit, matanya sakit, maka pada saat itu gimana? Seluruh tubuhnya sakit. Tadi kalau kita bilang misalnya gimana ini? Nggak ada lagi batas negara, batas kemudian tempat. Kita seorang sekarang jadi susah, ya kan? Kita mau bantuin saudara kita di Rohingya, gimana? Nggak ketemu, ya kan? Padahal dia sama muslim. Kita mau bantuin saudara kita di India misalnya, ya kan? Di daerah apa, di ya masjid yang dihancurkan misalnya di sana. Kita tolongi dia misalnya, nggak bisa juga. Sekarang ini kita mau tolongi saudara kita di Palestina juga nggak bisa juga. Gara-gara apa? Bukan berarti hadis ini nggak layak diterapkan. Justru harusnya hadis ini layak diterapkan. Justru hadis ini diterapkan dengan apa? Dengan sistem Islam, dengan sistem khilafah. Itu harusnya satu untuk kesatuan kaum muslimin. Ya, jadi kita bisa nolong di situ. Orang-orang mukmin bisa kita tolong di situ. Nah, ini sedikit nih penjelasannya. Gitu. Riwayat-riwayat ini memberikan penjelasan lebih lanjut atas sejumlah ayat Al-Quran, ya, yang menyatakan bahwa hanya kaum mukmin yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, ya kan? Sesungguhnya hanyalah orang-orang mukmin itulah yang mampu bersaudara, yang bisa bersaudara, yang seharusnya bersaudara. Dan memang bisa, hanya orang mukmin, orang-orang luar mukmin nggak ada itu persaudaraan. Kata Allah, mereka berpecah belah hati mereka. Ya kan? Terus gimana? Kok sekarang kayaknya kita nih nggak bisa bantuin? Tuh banyak ada orang-orang mukmin yang nggak mau nolongin saudaranya, yang nggak mau kemudian menolongi apa kaum mukmin lain misalnya. Itu karena pemahaman mereka diracunin. Ya, ada tasmimul fikr, peracunan pemikiran dengan paham nasionalisme itu, dengan paham kaumiyah itu, dengan paham apa? Watoniyah itu. Ya, pokoknya Islam kita ini Islam di Indonesia katanya. Wah, kalau gitu Islam Arab bukan Islam. Gimana ini kok perpecahan terhadap Islam? Ya. Oh, Islam saya ini Islam Sunda, Islam saya Islam Jawa, gimana coba kok kayak gitu, ya kan, ya kan?
agama-agama aing ya kumaha aing. Oh, so gimana? Emang surganya mana? Emang surganya kamu gitu kan? Surganya Allah yang kamu harap. Harusnya apa? Ikuti aturan Allah. Sesama mukmin bersaudara. Nggak ada istilah apa? Istilah tadi. Islamnya Mesir, Islamnya Saudi, Islamnya Malaysia, Islamnya Melayu, Islamnya Nusantara atau apa. Tidak ada. Islam ya Islam satu, harusnya gitu. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan juga bahwa kaum mukmin itu saling berkasih sayang di antara mereka. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Oh ya, ruhama'u bainahum. Itulah orang mukmin, saling berkasih sayang. Allah sifatkan ciri orang mukmin itu saling berkasih sayang sama mereka, tapi tegas terhadap orang kafir. Kenapa begitu? Karena memang Allah memerintahkan gitu. Loh, kalau gitu berarti orang Islam ini menyebarkan kebencian di antara manusia. Tidak, mereka yang nggak mau taat kepada Allah. Orang kafir itu yang nggak mau taat kepada Allah. Kita coba berusaha taat, bersyukur, dikasih hidup, dikasih udara, dikasih nikmat, ya, dikasih segala rupa oleh Allah. Kita cuma pengen bersyukur, kita ikuti perintah Allah. Mereka membangkang kepada Allah, ya kan? Makanya Allah yang bilang itu, innalladzina kafaru, ya, min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah yang bilang, bukan karena kita misalnya nggak mau berteman dengan orang kafir seperlunya yang juga dibolehkan oleh syariat, tapi Allah yang bilang syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk manusia. Kalau bahasa kasarnya kita mungkin bagaimana coba? Seburuk-buruknya manusia, syarrul bariyah. Ya nggak tahu lah, ya. Allah yang bilang gitu. Wah, ini perpecahan. Tidak. Justru dengan Islam rahmatan lil alamin. Buat orang kafir juga akan diayomi, dilindungi. Cuma dia urusannya dengan Allah nanti di hari akhirat, ya kan? Fi nari jahannam khalidina fiha, itu Allah. Di dunia mereka ngikuti aturan Allah. Mana kau di dunia aturan Allah? Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hei manusia, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Ya kan? Itu perintah Allah. Berarti semua manusia harus taat aturan Allah. Iya. Seluruh manusia. Kenapa? Karena Tuhannya adalah Allah. Terus gimana? Apakah mereka juga harus sholat juga? Tidak. Karena sholat mensyaratkan untuk apa? Untuk orang yang mengerjakannya harus muslim. Paham di sini? Terus yang lain gimana? Tetap harus taat. Gimana? Menutup aurat. Ya, nggak makan riba. Termasuk itu. Lah gimana mereka? Nggak minum khamr, nggak berzina. Itu mereka dihukum juga. Orang kafir itu. Lah kalau gitu mereka hidup di dunia bagaimana? Ngikutin perintah Allah juga. Tapi mereka tidak dibebani dengan peribadatan yang bagaimana? Yang mengharuskan, mensyaratkan bagi ibadah itu wajib seorang mukmin yang melaksanakannya. Termasuk mereka tidak diperintahkan dakwah. Gitu. Ya. Ini orang kafir. Terus gimana mereka? Juga dijamin dalam Islam. Kayak macam misalnya orang-orang kafir jimi pada saat apa? Pada saat ada pemerintahan Islam, dijamin juga, nggak boleh disakitin, nggak boleh dihilangkan haknya, ya kan? Tetap diberi apa? Kesejahteraan oleh negara. Itu Islam, makanya belajar, ya kan? Gitu. Banyak itu aturan Islam. Jadi jangan berpikir kalau Islam diterapkan itu akan jadi pertumpahan darah. Enggak. Loh, maksudnya gimana? Enggak. Justru rahmatan lil alamin. Gitu.
Tapi kan nanti akan perang. Mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya. Kenapa mereka nggak mau tunduk pada syariat Allah? Makanya kita perangi juga, karena Allah perintah itu. Tapi kalau mereka tunduk, mereka ikut dengan aturan Allah, maka pada saat itu kita gimana? Kita tidak akan memerangi mereka. Kok mereka harus tunduk? Iya, bahkan Allah bilang begitu. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, manusia, apa yang menyebabkan kamu durhaka kepada Tuhanmu? Coba. Maksudnya jangan durhaka. Gitu kalau bahasa kita. Apa ya? Gitu ya, durhaka. Membangkang, menentang Allah, nggak boleh. Halo. Ya. Ya. Gitu. Nah, ini orang-orang kafir. Nah, kembali di sini. Lalu gimana kepada sama muslim? Bersaudara. Kita harus menolongnya, ibarat satu tubuh. Apalagi ada hadis lain, innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi aunil akhi. Ya, Allah senantiasa untuk menolong seorang hamba selama hamba tadi menolong saudaranya. Ya, gitu. Atau la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Banyak hadis-hadis lain. Tapi di sini ini diibaratkan satu tubuh lebih dekat lagi. Lalu penjelasannya di sini. Imam Abdul Razak Al-Munawi menjelaskan bahwa riwayat yang pertama menekankan tentang hak-hak seorang muslim atas sesamanya, serta dorongan agar mereka saling menyayangi dan tolong menolong dalam berbagai perkara selain kemaksiatan. Tuh, semua selain maksiat, coba bayangkan. Maka hak-hak saudaranya, coba ya, ya kan? Pada saat Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, bertemu dengan dipersaudarakan, ya kan, oleh Rasulullah kepada orang Ansor. Orang Ansor itu kaya raya. Dia bilang kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, engkau mau mana? Mau rumah yang mana? Saya punya 2 rumah. Ya kan? Itu ada rumah depan, rumah belakang, ada kebun, silahkan ambil untuk bercocok tanam. Bahkan dia katakan, saya pun ada istri. Kalau kamu mau beristri juga, mudah-mudahan nih, saya ceraikan istri saya, lalu kemudian menikahlah. Bahkan mau berbagi. Bukan berarti pelecehan kepada perempuan ini, tidak. Justru ini sikap seorang laki-laki bagaimana? Mau menolong saudaranya. Ini kiasannya. Sekiranya, gitu. Kalau kamu misalnya belum punya ini saya bantu. Tapi Abdurrahman bin Auf pun ngerti. Enggak, cukup tunjukkan pasar, saya akan berdagang. Dia berdagang juga. Persaudaraan antar muslim. Saking itu, kita nggak akan ada, kita nggak boleh ngapain menzolimi, merampas harta saudara kita. Jangan. Kita itu suruh nolongin kok, haknya ada. Nikmatin aja. Bahkan kita menyakiti saudara kita pun jangan, ya kan? Bahkan dengan kerdipan mata saja juga nggak boleh, ya gitu. Ingat ya, ada hadis kan? Kalau kita berjalan di depan bertiga, nggak boleh 2 di depan, ya kan? 1 di belakang. Itu aja udah nggak boleh. Apalagi dengan kerdipan mata. Baru gitu aja dengan temannya. Datang tuh, ada dia tuh. Nggak boleh gitu. Kenapa? Karena kita ini ibarat satu tubuh, kita jaga tubuh kita. Nah, terakhir di sini dikatakan, dari riwayat-riwayat di atas dapat digali pemahaman bahwa keselamatan dan keamanan kaum muslim adalah satu. Makanya kita jaga orang mukmin itu, nggak boleh dilanggar kehormatannya. Kita yang menolongnya. Gimana pertolongan kita secara hakiki sekarang? Kita kemudian mengusahakan agar ada pihak, agar ada institusi yang bagaimana, yang akan bisa menolong orang mukmin. Kita berjuang untuk memahamkan umat, hanya dengan sistem Islamlah orang mukmin seluruh dunia di seluruh penjuru akan dijamin keamanan dan keselamatannya.
Apakah pasti begitu? Ya, insya Allah, karena ajaran Islam begitu. Dulu juga ada yang nggak menolong. Siapa bilang? Dulu kalau kemarin kita nonton film ya, JKDN ya, kita nonton film ya kan, dari mana? Dari Turki, dari Utsmani itu datang membantu orang mukmin di Nusantara. Dia kirim pasukan dari sana. Apa? Itu karena saudara. Sampai dengan sisa-sisa kepayahannya Turki pada waktu itu, kepayahannya apa? Khilafah pada waktu itu ya tetap menolong, walaupun berikutnya dia pun dihantam dengan tadi bibit-bibit perpecahan antar ya tadi yang dimasukkan oleh orang-orang kafir. Jadi antar mereka akhirnya berpecah juga. Orang Arab nggak mau dipimpin oleh orang Turki, mereka bikin pan-Arabisme. Orang Turki juga nggak mau ngurus orang Indonesia, nggak mau ngurus orang Arab, ngurus Turki aja. Akhirnya mereka berpecah belah. Gara-gara apa? Tasmimul fikr, peracunan pemikiran pada orang-orang yang teracuni di antara siapa? Di antara yang tadi itu. Yang baik dia sadar atau tidak sadar melahap keracunan, merahap racun tadi. Racun nasionalisme. Sehingga ayat ini, hadis ini gimana? Susah terlaksana. Nah, kita nggak mau mengulang itu. Makanya pada saat kita berjuang mencoba untuk kemudian bagaimana? Menegakkan syariat Allah, hakikatnya kita sedang juga menolong saudara kita. Betul? Betul apa betul? Oh, ini suaranya mana nih? Betul apa betul? Iya, gitu. Paham? Alhamdulillah. Ya, ada pertanyaan? Bagaimana? Nggak ada pertanyaan? Ada tambahan? Ustazah, Ibu, ada tambahan? Nggak ada? Udah ngerti ya? Alhamdulillah. Ini hadis-hadis ini juga keterangannya sedikit, tapi memang gitu. Sedikit-sedikit, yang penting kita bisa pelajari pelan-pelan bagaimana penderitaan seorang muslim adalah penderitaan bagi seluruh muslim. Oleh karena itu, ini makin menguatkan kita. Ya, kalau kemarin kita bahas tentang membunuh seorang mukmin itu lebih berat ketimbang hancurnya Ka'bah. Jadi hancurnya Ka'bah itu ringan sekali. Nah, sekarang kita bahas bahwa penderitaan seorang mukmin sebenarnya penderitaan seluruh orang mukmin. Gimana? Karena orang mukmin harus saling tolong menolong. Ya, gitu. Cukup ya? Ya, kalau cukup kita akhiri, kita baca surat Al-Asr bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu